Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin aku Aisyah Mela Putri Kinanti. Kalian bisa manggil aku Kak Sasa. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang bangun datar melalui motif batik slobok. Sebelumnya teman-teman pernah nggak sih terpikirkan sebuah keindahan pada motif batik itu terdapat sebuah konsep matematika? Nah, di sini kalian akan belajar bersama teman-teman kakak terkait dengan kegunaan batik slobok dan konsep matematika di dalam motifnya. Sebelum memasuki ke pembelajarannya, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah menonton video ini. Tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk geometri bidang pada motif batik slobok. 2. Menghitung luas dan keliling bangun datar yang ada dalam pola batik slobok. 3. Menunjukkan sikap apresiatif terhadap budaya lokal melalui pemahaman unsur matematika dalam batik slobok. 4. Menyelesaikan latihan soal yang sudah disediakan. Filosofi dan kegunaan batik slobok serta keterkaitannya dengan konsep matematika akan dijelaskan oleh teman kakak. Halo teman-teman semua, kenalin aku Muhammad Rifki Rama Susanto. Teman-teman bisa panggil aku Kak Rifki. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak Kak Rifki mau jelasin apa ya? Yaps, benar sekali. Kak Rifki mau menjelaskan terkait secara batik slobok, kegunaannya, dan keterkaitan batik slobok dengan konsep matematika. Simak penjelasannya ya. Sejarah batik slobok. Batik slobok merupakan motif batik klasik yang berasal dari daerah Jawa, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Dahulu batik ini dipakai terutama oleh keluarga keraton, khususnya pada upacara adat tertentu yang berkaitan dengan kematian. Kata slobok dalam bahasa Jawa yang berarti longgar atau lapang, yang memiliki makna bahwa manusia harus memberi ruang dalam hati dan pikirannya untuk menerima takdir. Kegunaan batik slobok. Kegunaan utama batik slobok secara tradisional yaitu sebagai busana keluarga yang sedang berduka dalam upacara kematian. Selain kematian, batik slobok sering digunakan dalam acara yang membutuhkan suasana tenang, hening, dan penuh makna, seperti selamatan, ritual adat Jawa, dan acara kerohanian di lingkungan keraton. Keterkaitan batik slobok dengan konsep matematika. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak apa ya keterkaitannya? Batik slobok dapat dikaitkan dengan materi geometri bangun datar, karena pada motif kain batik slobok terdapat sebuah bangun datar segitiga yang disusun secara berulang. Lalu pada kain batik slobok terdapat dua macam, yaitu berbentuk persegi dan persegi panjang. Nah, teman-teman, itu tadi keterkaitan motif batik slobok dengan konsep matematika. Selanjutnya, simak penjelasannya ya. Bangun datar segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh tiga ruas garis yang disebut sisi dan mempunyai tiga titik sudut dengan rumus luas setengah dikali alas dikali tinggi, serta rumus keliling sisi ditambah sisi ditambah sisi. Bangun datar persegi. Persegi merupakan bangun datar yang mempunyai
4 sisi sama panjang dan mempunyai 4 titik sudut, yaitu siku-siku. Dengan rumus luas, sisi dikali sisi, serta kelilingnya sisi ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi, atau 4 dikali sisi. Bangun datar persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar yang mempunyai 4 sisi dengan 2 sisi yang berhadapan sejajar sama panjang dan mempunyai 4 titik sudut, yaitu siku-siku. Dengan rumus luas panjang dikali lebar serta keliling 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, teman-teman sudah tahu kan kegunaan batik selobok dan kaitannya dengan konsep matematika? Sekarang kalian akan belajar tentang bangun datar yang ada pada motif batik selobok. Simak penjelasan dari Kak Atika dan Kak Aya ya. Hai Tik, kamu terlihat kebingungan, ada apa? Iya nih Al, aku bingung gimana ya caranya biar bisa segitiga memenuhi kain ini. Oh, kita pakai konsep matematika geometri datar saja. Emang bisa? Gimana caranya? Bisa dong, pertama-tama kita perlu tahu ukuran kainnya dulu. Kebetulan, kain ini berbentuk persegi dengan panjang sisi 30 cm dikali 30 cm. Kamu ingin membuat segitiga apa, Tik, dengan ukuran berapa? Berapa ya? Saranku, kamu membuat segitiga siku-siku sama kaki saja, Tik, dengan ukuran 2 cm. Emangnya kenapa? Karena segitiga siku-siku sama kaki memiliki alas dan tinggi yang sama. Oh begitu ya Al, lalu bagaimana? Nah, pertama kita hitung luas kain ini dengan rumus persegi, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Jadi, 30 cm dikali 30 cm sama dengan 900 cm persegi. Jadi, luas kain ini adalah 900 cm persegi. Selanjutnya, kita hitung luas segitiga dengan rumus setengah alas kali tinggi. Jadi, setengah dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 cm persegi. Jadi, kita memiliki segitiga dengan luas 2 cm persegi. Setelah mendapatkan hasil masing-masing luas, kita tinggal cari jumlah segitiganya agar kain tertutup motif segitiga tanpa celah. Caranya dengan membagi luas kain dengan luas segitiga. Jumlah segitiga sama dengan luas kain dibagi luas segitiga. Jadi 900 cm persegi dibagi 2 cm persegi sama dengan 450 buah. Oh, berarti aku harus menggambarkan 450 buah segitiga ya? Benar sekali. Terus aku cara ngisi baris dan kolom bagaimana? Nah, karena kain batik yang kamu gunakan itu adalah sebuah persegi dan segitiganya merupakan segitiga siku-siku sama kaki, kita tinggal membagi saja sisi kain dibagi tinggi atau alas segitiga. Jadi, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi, kain ini akan berisikan 15 baris persegi dan 15 kolom persegi. Setiap kotak dapat kita bagi menjadi 2 segitiga, sehingga 15 dikali 15 dikali 2 itu sama dengan 450 buah. Sesuai kan? Wah iya, lalu bagaimana kalau kainnya persegi panjang? Jadi gini, pertama kita ukur dulu panjang dan lebar persegi panjangnya. Setelah itu kita hitung luas pakai rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Kalau luas persegi panjang sudah kita dapatkan, kita hitung luas satu segitiga pakai setengah alas kali tinggi. Nah, total segitiga bisa kita dapat dengan membagi luas persegi panjang dengan luas segitiga. Terus, kalau mau tahu jumlah segitiga per baris dan kolom, tinggal bagi panjang persegi panjang dengan alas segitiga untuk baris dan
bagi lebarnya dengan tinggi segitiga untuk kolom. Lalu dikali 2 karena satu persegi terdiri dari 2 segitiga. Mudah kan? Wah, keren ya. Ternyata kita bisa membatik dengan konsep matematika. Terima kasih, Alia. Sama-sama. Nah, teman-teman, sekarang giliran kalian yang belajar. Kerjakan soal berikut ini. Sebuah kain batik selopok berbentuk persegi berukuran 1,5 meter x 1,5 meter memiliki motif berupa pola segitiga berulang. Segitiga pada kain batik tersebut merupakan segitiga siku-siku sama kaki, sehingga memiliki tinggi dan alas yang sama, yaitu 7 cm. Hitung luas satu segitiga pada batik tersebut dalam satuan cm persegi, lalu tentukan berapa banyak segitiga yang dapat memenuhi seluruh permukaan kain batik selopok jika disusun tanpa celah. Gimana nih penjelasan dari Kak Alia? Mudah dipahami bukan? Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan, batik selopok tidak hanya digunakan sebagai pakaian untuk melayat, tetapi bisa juga dijadikan sebagai media pembelajaran matematika, materi bangun datar, terutama pada bentuk segitiga, persegi, dan persegi panjang. Semoga pembelajaran ini dapat memudahkan kalian dalam memahami konsep matematika geometri bangun datar. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.